Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas materi baru, ya, yaitu tentang angiospermae, ya. Langsung saja. Angiospermae, ya. Angiospermae. Nanti ada juga gymnospermae, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah angiospermae. Ya. Nah, apa arti dari angiospermae ini? Nah, gitu ya. Angiospermae ini adalah, jadi ada tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh daging buah, itu maksudnya ini. Jadi tumbuhan yang bijinya ditutupi oleh daging buah, ya, bibit daging buah. Yang mana itu, Pak? Ya, daging buah, ya. Kalau misalnya saya gambarkan sebuah buah, ya. Ini mungkin kamu sudah tahu ini buah apa. Kalau saya gambarkan buah, maka nanti ada di sini apanya, ya. Ini kita arsir dulu, ya, sama ini kita arsir dulu, ya. Nah, bagian yang ini itu namanya kulit, ya kan, kulit buah. Kemudian yang inilah yang disebut dengan daging buah. Daging buah yang sering kita makan, ya. Daging buah itu sering kita makan. Kemudian yang bagian inilah yang disebut dengan biji. Nah, jadi angiospermae itu adalah bijinya ditutup oleh daging buah. Ini daging buahnya ditutupi. Nah, jadi ada rupanya, Pak, tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi buah, ada. Itulah nanti yang disebut dengan gymnospermae. Oke. Nah, dari mana sebenarnya buah ini? Itu kan. Dari mana sebenarnya buah ini? Itu adalah dari hasil yang disebut dengan reproduksi dari angiospermae ini. Nah, bagaimana caranya angiospermae ini melakukan reproduksi supaya menghasilkan nanti buah ini? Nah, alat reproduksi pada angiospermae itu adalah bunga. Jadi alat reproduksi angiospermae itu adalah bunga. Nah, bunga inilah nanti akan berubah menjadi buah ini. Atau ini disebut juga dengan bunga ini disebut juga dengan anthophyta. Angiospermae itu disebut juga dengan anthophyta, ya. Angiospermae ini disebut juga dengan anthophyta. Apa maksudnya, Pak? Nah, anthophyta ini dibagi dua lagi. Satu nanti monokotil, kemudian ada dikotil. Nah, monokotil dan dikotil ini yang paling yang paling penting di sini adalah beda monokotil sama dikotil. Tapi hari ini bukan itu kita bahas, bukan beda monokotil dan dikotil. Tapi yang kita bahas adalah reproduksi dari angiospermae itu. Nah, tentu
sebelum kita reproduksikan dulu angiosperma ini, tentu kita harus tahu dulu bunga itu seperti apa bentuk bunga itu ya. Nah, saya gambarkan dulu ya. Kalau nanti saya gambarkan seperti ini, kira-kira ini ya. Oke, saya gambarkan dulu begini. Kemudian ada nanti seperti ini, kemudian ada seperti ini ya. Ini mungkin kamu sudah pernah tahu ya, udah tahu ya maksudnya. Kemudian nanti ada ya, kita misalkan seperti ini bentuknya ya, ini ya, ya kurang lebih demikian ya. Ini kemudian nanti ada di sini ya. Oke, saya warnai dikit biar lebih cantik bunganya ya. Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, saya kasih dulu namanya ya. Ada ini disebut dengan kelopak dan ini yang berwarna ini adalah mahkota ya. Kemudian ini disebut dengan benang sari. Nah, benang sari inilah yang bertindak sebagai jantan. Kemudian nanti ada di sini ya, inilah yang disebut dengan apa? Iya, putik. Nah, ini bertindak sebagai betina. Ya, ini simbol-simbol ini ya, simbol betina, simbol jantan. Kemudian nanti ada ya bagian ini apa? Lah yang disebut dengan ovari. Ovari. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian ini ada tangkai sari ya, tangkai sari ini, tangkai benang sari ya, benang sari. Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi bagaimana? Nah, sekarang kita udah tahu organ-organ dari reproduksi angiosperma ini. Nah, kita langsung prosesnya. Bagaimana sebenarnya proses reproduksi angiosperma ini ya? Ya. Nah, yang bertindak adalah ini. Sebenarnya bertindak ini semua. Mulai dari mahkota, kelopak, ini bertindak semua. Contoh misalnya mahkota. Mahkota ini akan mempercantik dari bunga itu supaya menarik nanti serangga supaya datang kemari ke sini, ke bunga ini. Akhirnya nanti serangga itu akan membantu proses penyerbukan pada tumbuhan itu ya. Nah, yang sekarang kita langsung ke sini reproduksinya ya. Jadi yang melakukan reproduksi ya, ini putik dan benang sari ya. Nah, pertama putik ini dia akan melakukan reproduksi setelah dia sudah dewasa. Nah, ketika ini sudah dewasa, ini ovari ini sampai ke sini. Kalau saya gambarkan dia, ya. Ini ketika sudah dewasa dia langsung ya, kita lompat ya. Ketika sudah dewasa dia, maka dia nanti bentuknya seperti ini. Ya.
Oke, saya gambarkan ya. Ya, saya gambarkan ini ketika dewasa dia ini dibentuknya. Ini si Nur, Nur, bikin dulu susu. Ya, dia bentuknya seperti ini. Oke, nah kemudian ya akan seperti ini ya, kemudian nanti dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau dia udah dewasa ini ketika udah dewasa dia bentuk seperti ini nih ya. Nah kemudian nanti ada di sini sel ya, ada 3 di sini, kemudian ada di sini sel juga 2, kemudian ada di sini 3 ya. Ya, ada 3 nih. Nah, oke, saya warnai dulu biar lebih cantik gambarnya. Ini ya, kira-kira begini. Oke. Nah ini yang tadi yang disebut dengan apa ya, ini tadi yang disebut dengan putih tadi, atau kelamin betinanya ya. Oke, kemudian nanti di sini kan tadi sini ada 3 ya, 3 sini 3. Nah apa namanya ini yang 3 ini ya, yang 3 ini namanya inti antipoda, inti antipoda. Kemudian yang ini dengan induk kandung lembaga sekunder atau singkat dengan IKLS, induk kandung lembaga sekunder. Kemudian sini ada 2, sini ada tadi sama di sini. Ini yang disebut dengan inti sinergit ya, inti sinergit. Kemudian yang paling tengah, yang ini yang paling tengah sini, inilah yang disebut dengan okum, atau ini yang disebut dengan sel telur pada tumbuhan. Nah, oke. Kemudian bagaimana prosesnya? Kalau udah begini kan sudah bisa dilakukan namanya reproduksi oleh tumbuhan ini. Ini gambar seperti ini. Nah kemudian ini kan untuk yang jantan ya. Ini untuk betina ya, sorry betina. Yang kemudian yang jantan itu kan di sini. Nah ini dia. Kalau misalnya saya perbesar di sini, benang sari ini saya perbesar, ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Oke, mungkin kira-kira bentuk seperti ini ya. Ini dia.
dalam ini ada nanti namanya sel induk ya, tapi saya warnai dulu ya biar kelihatan bagus ya. Nih udah, ini yang disebut dengan induk atau sel induk mikrospora ya, mikrospora ya. Ini sifatnya 2N atau diploid ya. Kemudian kalau saya buat gambarnya kira-kira begini gambarnya ya, kurang lebih seperti ini. Sel induk itu kurang lebih seperti ini. Kemudian dia akan membelah atau melakukan yang namanya meiosis ya, membelah secara meiosis. Maka dia nanti gambarnya seperti ini kira-kira. Kemudian ada di sini 2 inti ya. Oke, saya kasih gambar warna dulu. Ini udah. Nah, inilah yang disebut dengan yang mikroskopis ya, yang udah membelah. Ini membelah menjadi 2 ya. Ini tadi intinya, ini 1, kemudian ini kedua. Inilah yang disebut dengan inti generatif dan ini inti vegetatif. Nah, inti generatif ini terdiri dari 2. Kita buat aja generatif 1 ya. Inti generatif yang pertama. Kemudian ini inti generatif yang kedua. Oke, kalau misalnya ini saya singkat, kita singkat aja ini sebagai G1, ini sebagai G2, kemudian ini nanti yang ketiga ya. Nah selanjutnya bagaimana? Nah ini yang sifatnya N ya, ingat ya. Kemudian ini juga N karena sudah membelah dari induknya sehingga dia N ya. Nah selanjutnya bagaimana? Kalau misalnya inti generatif ini saya buat gambarnya seperti ini. Ini saya buat gambarnya, ini generatif 1, ini generatif 2, dan ini adalah yang ini vegetatif ya. Nih saya akan tandai biar lebih jelas ya. Misalkan ya, yang ini generatif 1, ini generatif 2, ini inti vegetatif ya. Selanjutnya bagaimana? Nah kalau udah begini kan, yang alat reproduksi betina sudah ada, yang jantan juga sudah ada ya. Nah sekarang melakukan namanya pembuahan atau fertilisasi. Nah yang melakukan fertilisasi itu yang 3 ini ya. Maka yang pertama nanti masuk adalah ini vegetatif, ingat ya. Yang pertama nanti masuk ke sini yang vegetatif. Nah ketika nempel dia vegetatif di sini bersama dengan air,
maka ini akan membentuk kecambah bulu, sehingga kecambah sehingga sampai ke sini akhirnya dia terbuka. Ini kan otomatis akan berlubang ya, terus sampai ke sini hingga dia lisis ya. Yang pertama nanti lisis dia atau hancur. Nah setelah ini terbuka, maka masuklah yang generatif 1 ini, masuk dia ke sini tuh, masuk sampai ke bawah. Dia akan bertemu nanti ini. Oh, ada yang kurang. Ini ya, ini. Dia akan bertemu nanti generasi pertama ini bertemu dengan yang tengah ini, yaitu adalah ovum. Ya, maka ini nanti generasi pertama ini masuk ke sini, dia akan langsung bertemu dengan si ovum, sel telur. Maka ini ditambah nanti generatif 1 yang sifatnya N ya tadi ya, aja N ya. Kemudian dia akan nanti jantan bertemu dengan sel telur, itu akan nanti menghasilkan namanya apa, zigot. Kemudian dia akan berkembang menjadi embrio ya, sampai sini dulu embrio. Nah kemudian setelah itu, ketika generatif 1 ini bertemu dengan sel telur ini, maka antipoda, inti antipoda ini, kemudian inti sinergit ini akan otomatis lisis atau hancur ya. Kemudian tinggallah sendiri si induk kandung lembaga sekunder. Oke, baru masuklah ini si kedua, masuk ya, bertemu langsung si ini, maka nanti bertemu si induk kandung lembaga sekunder. Saya tulisan di sini ya, induk kandung lembaga sekunder itu akan bertemu dengan si G2 atau generatif 2. Maka ini nanti akan menghasilkan endosperma ya, atau endosperma ini disebut juga dengan atau fungsinya ini memberi cadangan makanan siapa? Iya, si embrio ini. Atau endosperma ini sebenarnya bisa juga kita katakan ini sebagai apa? Ini akan berubah menjadi daging buah yang kita makan itu. Jadi sebenarnya yang kita makan ini, kalau kita makan buah, jadi yang kita makan adalah endosperma. Sudah? Nah sedikit lagi, ini kan ada induk kandung lembaga sekunder, berarti ada dong yang primer ya. Yang primer ini nanti yang ovum ini ya, yang ovum ini disebut juga dengan induk kandung lembaga primer. Oke, nah oke, selesai sudah. Makanya nanti ini endosperma ini akan memberi makan nutrisi ke sini, maka ini akan menjadi buah atau bakal buah. Itu dia. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Ya. Saya sorot lagi. Oke, boleh diulang-ulang nanti. Oke, sudah. Oke, sekian dan terima kasih.